Udah muncul belum rekamannya? Ada tanda merah di samping, udah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Di Bapak malah belum. Oke, udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk semuanya, kali ini Bapak gabungkan untuk peer teaching batch 1 dan peer teaching batch 2. Jadi buat kakak kelas di sini ada di kelas kita yang memang pada hari ini sengaja Bapak undang sekalian untuk menginformasikan beberapa hal penting untuk kegiatan peer teaching. Nah, mungkin kan kelas 10 ini belum tahu ya peer teaching itu apa. Memang peer teaching ini Bapak buat khusus untuk matematika dulu. Sebelumnya ada untuk semua mata pelajaran. Hanya beberapa siswa setiap mata pelajarannya, dan itu memang tidak terlalu intens. Dan itu juga tidak mendapatkan sertifikat. Nah, untuk saat ini memang Bapak buat peer teaching kali ini untuk mendapatkan sertifikat, siapa tahu nanti sertifikatnya itu berguna buat kalian di masa yang akan datang. Kemudian untuk waktunya, kelas 11 ini adalah terakhir. Jadi nanti kelas 11 ini akan ada penilaian untuk mendapatkan sertifikat. Penilaiannya apa saja? Tentunya hadir pada saat undangan rapat seperti ini. Kemudian juga diskusinya aktif bersama para mentornya. Gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan dulu peer teaching untuk kelas 10 ya. Peer teaching itu apa sih, Pak? Gitu. Sekarang peer teaching itu adalah tutor sebaya. Jadi memang program ini dilaksanakan di beberapa sekolah, termasuk di sekolah kita. Sengaja Bapak buat khusus untuk matematika, karena Bapak juga ingin menilai sejauh mana tutor sebaya ini atau peer teaching ini berhasil khususnya di dalam pembelajaran matematika. Seperti itu. Sejauh ini sih memang masih berjalan agak pelan ya untuk kelas 11. Mungkin karena kelas 11 juga masih agak bingung. Sebenarnya peer teaching itu buat apa sih, apa gunanya? Sebenarnya manfaatnya tuh banyak. Karena kalian bisa berdiskusi di situ, di grup yang sudah Bapak buat, dan kalian juga bisa mendapatkan materi lebih awal. Halo, masih terdengar? Masih, Masih, Pak. Pak. Oh, ini agak nge-lag ininya. Oke. Sebenarnya untuk peer teaching ini manfaatnya itu banyak. Kalian yang pertama kalian bisa mendapatkan materi lebih awal. Sebelum pembelajaran biasanya Bapak nanti akan jelaskan dulu kepada kalian, pada mentor-mentor. Nanti setelah itu kalian sharing atau berbagi dengan mentor-mentor kalian atau teman-teman kalian. Nah, di sini untuk kelas 10, Bapak nanti akan meminta kira-kira kalian itu siapa yang akan dimentori kalian atau siapa yang akan dipilih teman-teman kalian yang akan menjadi teman sharing kalian. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan materi, kemudian kalian berbagi sama temannya. Nah, itu minimal 5 ya. Kemarin di batch 1 itu minimal 3, tapi ada juga yang lebih dari 5, itu luar biasa. Dan ada juga yang sangat aktif. Bapak suka sekali, dia sangat aktif sekali. Di sini ada Kak Cecil gitu ya. Kak Cecil hadir nggak nih hari ini? Halo Cecil. Cecil nggak hadir ya. Nah, Kak Cecil juga ini aktif. Dia ada sekitar lebih dari 5 tuh dia membantu teman-temannya. Pak, untuk pilihan teman-temannya bagaimana? Apakah nanti dipilihkan sama Bapak atau siapa? Silahkan kalian pilih sendiri. Misalnya berbeda kelas, tidak apa-apa. Mau berbeda kelas, mau satu kelas, nggak apa-apa, asal nanti teman kalian itu tidak boleh bentrok. Misalkan kalian mentornya
Nanti ada 2 mentor, nah itu tidak boleh ya. Jadi kalian nanti untuk kelas 10 dipilih 5. Kemudian tolong untuk kelas 10 dan kelas 11 nih khususnya, karena kelas 11 kemarin belum aktif. Forum WhatsApp digunakan itu untuk diskusi. Untuk saat ini diskusinya karena ini adalah peer teaching matematika, jadi diskusinya khusus untuk semua matematika. Misalnya kelas 10 di kelas manapun, IPA IPS karena Bapak juga gabungkan semuanya. Tentunya kalau IPS pasti kan matematika wajib saja ya, tidak ada minat. Tapi kalau IPA itu kan ada minat dan wajib. Nah, ketika kalian mengalami kesulitan, kalian langsung lempar saja di grup. Gitu. Lempar saja di grup, ini saya mengalami kesulitan, kira-kira siapa yang bisa bantu? Nah itu kita sharing. Nanti Bapak itu akan memperhatikan, akan memantau. Gitu. Jadi kalau kalian tidak yakin atau kalian merasa itu, nanti kan Bapak bantu. Seperti itu. Jadi dari semua siswa memang tidak ada yang bisa menjawab, baru Bapak nanti akan bantu. Seperti itu. Dan Bapak biasanya akan mengarahkan. Jadi Bapak tidak memberi tahu, oke jawabannya segini, tidak. Karena kalau mungkin kakak kelas 11 itu sering banget Bapak tanya, ketika mereka tanya, Pak ini gimana, Bapak balik tanya. Itu sering sekali seperti itu. Karena Bapak tidak mau kalian tahu hanya sekedar tahu. Tapi Bapak mau kalian tahu tapi paham gitu. Nah kalau kalian tahu dan paham, insya Allah itu akan terbawa terus. Di sini juga ada Kak Salsa, ada Kak Zahra. Ketika belajarnya juga sangat aktif. Kak Dika juga, kelas 11 yang di peer teaching ini sebetulnya termasuk siswa-siswa yang rajin mereka ya. Nah semoga nanti kalian kelas 10 juga seperti itu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan nilai bagus, mendapatkan nilai baik, mendapatkan keinginan itu kalian harus rajin. Terutama matematika. Sampai kapanpun kalian belajar matematika, kalau masih berpikir kalian menghafal, Bapak jamin kalian tidak akan pernah jago matematika. Walaupun kalian sudah mengambil kuliah misalnya atau apalah atau apa, tetapi kalau kalian masih konsepnya menghafal untuk matematika, Bapak jamin kalian tidak akan pernah bisa. Termasuk Bapak, yang Bapak alami, karena Bapak mungkin merasa Bapak sudah ngajar, sudah paham, tapi Bapak tidak pernah latihan, sering sekali Bapak mengalami kesulitan ketika menjawab soal yang lain. Dan akhirnya Bapak harus mengerjakan. Iya. Matematika bisa karena bekerja itu. Jadi kalau matematika kalian berpikir hanya luas segitiga sama dengan panjang kali lebar dibagi 2 gitu kan. Nah itu hanya sebatas itu saja. Mungkin secara rumusan kalian tahu, tetapi secara prakteknya nanti kalian bingung. Ya, apapun di matematika ini harus kalian kerjakan. Makanya Bapak walaupun daring, biasanya Bapak setiap pertemuan Bapak selalu kasih tugas walaupun cuma 1 soal. Nah itu tujuannya adalah biar kalian bekerja. Kalau kalian bekerja itu kalian akan mudah mengingatnya. Ya semalam Cahyo, Dewa Cahyo tuh diskusi dengan Bapak untuk masalah trigonometri. Yang perlu dihafalkan trigonometri itu segitu luar biasanya ya. Ya Cahyo ya, Dewa. Segitu luar biasanya harus dihafalkan. Tetapi termasuk Bapak sendiri, trigonometri itu terlalu agak lumayan gitu. Kalau kalian berfokus pada menghafal, pasti itu akan sulit. Tetapi kalau kalian mengerjakan, pasti itu akan mudah. Dan jika kalian salah, nah ini yang sering banget nih, yang sering banget dialami sama kalian. Ketika kalian salah, kalian malu. Ketika kalian menjawab salah itu, terus tiba-tiba Bapak kasih simbol salah, atau Bapak kasih ini salah, apalagi yang namanya di grup ya, itu kalian langsung malu. Nah itu jangan pernah seperti itu. Memang sengaja peer teaching ini dibuatkan grupnya dan dijadikan diskusi, biar satu sama lain itu saling melengkapi. Ya, biar satu sama lain saling melengkapi, jadi ketika ada kesulitan yang lain bisa membantu. Nah itu tujuannya.
Tidak akan ada yang isi ini tuh nggak bisa, ini salah mulu, nggak ada. Ketika salah, justru ketika tidak pernah salah, itu bahaya sebenarnya. Ya, ketika tidak pernah salah itu bahaya. Suatu saat salah mungkin langsung deh. Tapi ketika kita sering salah dan memperbaikinya, insya Allah itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi jangan pernah patah semangat ketika salah atau apa, terus belajar gitu. Itu. Nah itu yang pertama. Yang pertama tolong diaktifkan untuk grup WhatsApp-nya. Silahkan dikirim soal-soal yang sekira-kiranya kalian mengalami kesulitan, diskusikan ya. Ini untuk kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang kedua, peer teaching, mentoring kalian sudah punya teman-teman misalnya 5 ya, minimal 5 untuk kelas 10, untuk kelas 11 itu minimal 3. Silakan kalian diaktifkan. Nah itu tolong didokumentasikan ya. Bapak nanti hanya menilai dokumentasinya aja. Tolong didokumentasikan bahwa kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian. Kalau misalnya Pak, aku kan 5, tetapi aku cuma diskusi sama 2 orang saja, nggak apa-apa. Yang penting ada diskusinya. Memang kita agak sulit. Ini seperti Bapak. Kelas 10 ini ada sekitar 30 ya, Bapak sengaja minta 30. 30 kali 5 berarti 150, itu sudah terbantu untuk pelajaran matematika. Tetapi kan yang hadir sekarang cuma beberapa orang saja. Mungkin memang ada beberapa kesibukan gitu kan. Nggak apa-apa. Nah ini seperti ini misalnya nih, kalian ada urusan keluarga atau kalian ada kegiatan apa, ketika komunikasinya lewat daring seperti ini, kalian jalankan saja. Cuman sekedar mendengarkan gitu. Seperti Bapak ketika Bapak kemarin di rumah sakit, ada beberapa pelatihan yang harus Bapak ikuti, dan ada beberapa tugas yang harus Bapak kerjakan, ya Bapak ikuti aja, maksudnya didengerin, pelatihannya cuma didengerin, kemudian tugasnya kan bisa nanti gitu, seperti itu. Yang penting informasinya itu tidak pernah hilang. Nah begitu juga kalian, ketika kalian misalkan belajar di sekolah, ada kegiatan misalnya vaksin atau apa, kan kalian itu menunggu vaksin itu menunggu ya. Nah sambil menunggu kan bisa kalian dengerin, daripada kalian menunggu gitu. Bisa kalian dengerin satu telinga laginya buat mendengar. Ada dapat 2 manfaat, vaksinnya dapat dan ilmu yang kalian ikuti juga dapat. Jadi tidak ada alasan lagi tuh kalau ada urusan apa-apa sebetulnya. Tapi kan memang setiap orang berbeda ya. Kalau Bapak tipikal yang sayang kalau misalkan tertinggal gitu. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ini Bapak sudah buat Google Sheet. Google Sheet itu adalah website. Website ini adalah website Bapak dan juga tugas-tugas. Nah, nanti untuk tugas-tugas, semua tugas-tugas, khususnya kelas 11, itu nanti akan dikumpulkan di situ. Jadi sebelum ke Google Classroom, kalian kumpulkan dulu di situ. Tinggal link kalian nanti yang akan di-share ke Google Classroom ya. Nah, di Google Sheet itu, di website kita itu ada apa aja? Oke, Bapak berbagi layar. Udah tampil belum? Halo? Ya, Belum, Pak. Saya belum, Pak. Belum. Belum ya? Sudah ada, Pak. Agak nolak. Sudahkah? Sudah, Pak. Sudah ya?
Oke. Ini Bapak akan masuk dulu. Cara masuknya bagaimana? Kalian klik aja Google Sheet. Terlihat Google Sheet? Iya. Iya, Pak. Oke. Atau enggak di pintu, kalian kan pakai belajar.id ya. Semua yang pakai belajar.id itu ada yang namanya pintu Doraemon atau pintu segala bisa. Oke, Bapak lihat ya. Misalnya nanti kalian di sini ada Google Drive. Nah, yang dimaksud dengan pintu Doraemon itu adalah seperti ini. Sebentar. Udah kelihatan Google Drive-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sebelah kanan atas, di dekat nama kamu, itu selalu ada tulisan belajar.id. Nah, ini ada titik-titik 9. Nah, titik 9 ini biasa Bapak namakan atau teman-teman Bapak namakan ini adalah pintu Doraemon. Ya. Kenapa pintu Doraemon? Karena dari sini semuanya ada. Masih loading ya? Halo? Halo? Iya, Pak, masih loading. Iya, Pak. Udah? Sudah. Sudah, Nah, Pak. lihat ini udah kebuka ya. Ada akun kita, ada Gmail, ada Drive, ada Google Classroom, ada dokumen, ada spreadsheet, ada Google Slide, ada kalender, ada chat, ada Google Meet, ada Google Sheet. Nah, ini Google Sheet ini yang akan kita pakai ya. Nah, kalian boleh klik di sini Google Sheet. Atau kalau di Chrome kalian tinggal ketik Google Sheet ya. Ini misalnya Bapak klik Google Sheet di sini. Ini nanti kebuka. Nanti itu ada yang Bapak bagikan. Khusus untuk kelas 11 sudah Bapak bagikan yang grup peer teaching-nya. Namun untuk kelas 10 belum. Nanti setelah ini baru Bapak bagikan. Jadi nanti tolong buat yang kelas 10 di share email belajar ya. Nanti setelah pertemuan. Ini masih loading, agak lola nih. Udah mau habis paketnya. Sebentar ya, tunggu sampai Nah, kalau dari Chrome, kalian akan muncul seperti ini. Google Sheet, kemudian kalian klik ya. Tapi kalau kalian dari pintu 9 kalian akan langsung masuk ke Google Sheet. Pintu Doraemon kalian akan masuk seperti ini. Dan ini tampilan Google Sheet-nya. Masih loading. Nah, dari sini ada beberapa halaman. Halamannya itu salah satunya mengenai sekolah, kemudian mengenai Bapak, mengenai tugas siswa, kemudian ada di situ peer teaching. Nah, ini nanti Bapak akan bagikan jadi kalian bisa. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Halo? Loading, Pak. Iya, internetnya kurang bersahabat. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Nah ini harusnya ada gambarnya ini. Ini masih loading.
Ya, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Nah ini di sebelah kanan ini kan ada sisipkan, kemudian ada halaman, kemudian ada tema. Nah tema itu nanti bentuknya mau seperti apa gitu kan. Nanti itu kalian sendiri yang akan mengatur ya. Nah di sini kan ada tentang SMA-nya, selamat datang. Kemudian tentang saya itu ada tentang diri Bapak, kalian boleh lihat di situ. Kemudian kalau yang edit itu semuanya bisa lihat. Yang sudah Bapak sharing untuk mentor ini semuanya bisa lihat. Nah ini kemudian ada tugas siswa. Nanti semuanya tugas siswa ini kumpul di sini. Nah ini beberapa tugas yang sudah dibuat oleh kakak kita yang di peer teaching ini ya. Nanti yang di peer teaching ini bertugas untuk membantu bagaimana membuatkan teman-teman. Nah ya ini kan ada peer teaching nih. Ada peer teaching, kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, ada peer teaching batch 1 dan batch 2. Nah, buat yang batch 1 berarti nanti klik batch 1. Tuh. Nanti diklik masuk ke sini peer teaching. Nah, ini nanti ada kegiatan mentor OCA ya. Ini kegiatan mentornya sudah Bapak tuliskan semua. Ada mentor Zahra, ada mentor Salsa, ada mentor Ratu, ada mentor Cahyo, ada mentor Dewa. Nah, kegiatan ini seperti tadi misalnya kalian mau berdiskusi tentang tentang materi kalau kelas 10 misalnya materi nilai mutlak, tentang nilai mutlak sekalian diskusi. Nah, itu jangan lupa dokumentasikan. Nanti kalian boleh upload di sini. Ini ada upload, ini ada sisipkan. Nanti disisipkan ini bisa foto, bisa juga Google dokumen, bisa PDF, bisa JPEG atau apa aja. Itu nanti bisa lewat sini ya. Nanti kalian boleh diklik-klik aja. Untuk yang mentor pasti udah tahu ya, yang mentor kelas peer teaching kelas 11. Nanti boleh diklik-klik aja. Memang ini bukannya harus menggunakan laptop kalau mau ngedit. Tapi kalau cuma sekedar melihat itu bisa menggunakan handphone. Tapi kalau mau mengedit dengan laptop. Nah, ini nanti yang peer teaching ini kegiatannya dilaporkan di sini saja. Ya. Nah, nanti Bapak akan menilai untuk di akhir, untuk pembagian sertifikat. Sertifikat itu nanti ada kategorinya. Kategori sangat baik, gitu ya, dan cukup. Jadi kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang sangat baik atau cukup. Itu nanti semua ada penilaiannya. Jadi buat mentor yang rajin, yang kegiatannya banyak, membantu temannya, itu biasanya nanti akan sangat baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cek. Enggak, Pak. Enggak ada yang mau ditanyakan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Masih yang di tadi. Nah, untuk tugasnya, untuk Pak pengerjaan ini bagaimana sih Pak? Nah, ini kalian buat santai saja. Jadi jangan kalian buat, jadi kerjaan. Enggak. Kalian sesantainya kalian. Misalnya kalian lagi iseng, aku pengen bikin ini, silakan. Nah, ini bisa kalian rubah-rubah juga sesuai dengan tema sesuka kalian. Nanti fontnya boleh diganti juga ke sesuka kalian, ya. Jadi ini mungkin mentor Salsa dengan mentor Dewa dan mentor Zahra itu bisa jadi berbeda nanti tulisannya, gitu. Tetapi nanti kegiatannya akan terlihat seperti apa. Fotonya boleh apa saja. Misalnya kalian diskusinya lewat WhatsApp boleh. Atau diskusi memang ketemu, ya boleh. Intinya semua kegiatan kalian upload di sini. Dan jangan lupa untuk captionnya. Kadang ada upload foto tapi captionnya nggak ada. Kan orang bingung kan ya. Ini foto lagi ngapain sih orang ini gitu. Nah itu hati-hati. Nah untuk peer teachingnya di situ saja ya. Nah kalau untuk tugas siswa kan karena kelas 10 ini kan nggak sama Bapak ya. Nah mungkin kalian boleh tuh buat sendiri, kalau sudah bisa buat sendiri untuk Google Sheet-nya, itu boleh. Nah ini kan
Kalau ini kakak kelas kalian, kelas 11 itu ada di sini. Di tugas siswa, pada buat sendiri. Ini ada Kak Salsa, ada sebentar. Ada Kak Zahra. Nah, ini ada Kak Salsa. Kak Salsa sudah buat dan nanti diteruskan. Nah, tinggal nanti tugas Kak Salsa adalah membantu mentornya. Halo Kak Salsa, Kak Salsa hadir kan ya? Halo. Iya Pak. Kak Salsa, kamu pegang berapa mentor? Sekarang Pak. Berapa? Yang kelas 11 sekarang mentornya. Iya. Nggak tahu. Halo? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kan? Hati-hati. Siapa yang sudah ada mentornya di sini? Salsa bukannya udah waktu itu kamu mengirimkan 3 Oh orang? iya, yang kan kelas 10 itu. Iya, 3 orang. Iya, yang kelas 10. 3 orang ya? Iya Pak. Nah, kalau kelas 10 misalnya kan udah megang 3 orang. Nanti mau dilanjutkan di kelas 11 nggak apa-apa, dengan orang yang sama nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan mau beda lagi ya nanti kamu harus kamu nanti di laporannya harus ada. Misalnya di kelas 10 kamu megang siapa, nanti di kelas 12 kamu megang siapa, nanti diceritakan aja di sini, di website ini. Gitu. Itu ya Kak Salsa ya? Iya Pak. Oke, buat semuanya juga nanti seperti itu. Nah, itu kan nanti masuk penilaian, karena nanti penilaiannya itu adalah bagaimana kalian menyampaikan segala macam. Nah, untuk kelas 11 ini adalah terakhir. Karena nanti kelas 12 sudah tidak ada peer teaching. Ya. Kelas 12 itu ada pemantapan namanya. Jadi Bapak tidak akan mengganggu kalau untuk kelas 12 karena mau ujian langsung kita ke pemantapan. Nah, kalau untuk yang kelas 10 berarti masih ada waktu 2 tahun berarti ya. Kelas ini kelas 10 sama kelas 11. Pak nanti Pak saya nanti tidak mau lanjut katanya. Sayang karena di sini banyak manfaatnya. Kalau nggak dilanjut juga sayang karena sertifikat Bapak berikannya setelah kalian lulus gitu. Kelas 10 ada yang mau ditanyakan? Halo? 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 Cek. Cek. Halo, masih dengar suara Bapak nggak? Masih Pak. Oke, tolong bersuara ya, soalnya nggak kedengeran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kelas 10? Ya, nggak ada ya. Jadi untuk agenda hari ini, untuk kelas 11 itu ada 2. Kalau kelas 10 ini hanya penyampaian materi saja ini untuk pengenalan. Dan jangan lupa yang belum mengirimkan fotonya silakan karena Bapak sudah dalam proses pembuatan kartu anggota ya. Kakak kelas 11 sudah ada kartu anggotanya, tapi nggak tahu dia lupa atau enggak nih. Nanti untuk kelas 11 ada lanjutan ya. Setelah penyampaian materi ini kita akan bahas untuk soal yang kemarin. Soal yang PTS gitu ya. Nanti yang kelas 10-nya boleh keluar. Ada yang ditanyakan lagi sampai di sini kelas 10 mungkin? Karena kan kelas 10 masih baru ya. Mau tanya-tanya silakan. Hewannya gede banget ini. Sabrina Putri, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Alvino? Enggak Pak. Paras?
Faras Melani, Gracia Natali, Enggak, Pak. enggak. Oke, siapa lagi nih? Nabila Simbolon, Enggak, Pak. Najwa, Enggak, Pak. Nashwa, Enggak. Saskia, Tidak, Pak. Pak. Umbu. Oke, kalau tidak ada, jadi Tidak, kurang Pak. lebih nanti seperti itu ya. Nanti pada saat sudah mulai mentoring, kalian langsung aja upload di situ. Nah, alamat emailnya nanti kalian kirim ke Bapak yang belajar.id, nanti Bapak akan berbagi. Kalian bisa mengedit, tapi jangan diedit semua. Tugas kalian hanya mengedit yang peer teaching. Jangan sampai kalian mengacak-ngacak yang tentang Bapak ya. Di situ diacak-acak, jangan. Susah lagi buatnya soalnya. Kemudian untuk kelas 10, selain foto, tolong dikirimkan, kemudian kalian laporkan materinya, kalian itu hari apa aja. Jadi nanti kita buat kesepakatan untuk bertemu, untuk Bapak membantu menjelaskan materi. Jadi sebelum kalian belajar, Bapak sudah ngajarin dulu. Gitu. Kayak minggu besok materinya apa nih? Nah itu harus sudah di-share. Kalau tidak di Google Meet, Bapak akan membantu kalian di grup WhatsApp. Gitu. Seperti itu. Atau di aplikasi lain. Ya, untuk kelas 10. Jadi jadwalnya tolong nanti dikasihkan ke Bapak. Bapak berpesan sama kalian, jangan khawatir, jangan takut, dalam pikiran kalian jangan berpikir gini, aduh jadi banyak tugas, enggak. Di peer teaching tidak akan Bapak kasih tugas. Jadi di peer teaching ini hanya forum diskusi, forum belajar. Ya. Nah tugas itu yang di sini, tugas yang di Google Sheet itu hanya pelaporan aja, pelaporan kalian kegiatannya. Gitu. Karena memang itu harus menyangkut nanti Bapak akan memberikan piagam sama Bapak akan membuat penelitian gitu. Jadi kegiatan ini bisa berhasil atau tidak membantu para siswa mendapatkan nilai matematika yang baik. Karena sejauh ini matematika itu tidak pernah bagus gitu kan. Sejauh ini matematika itu selalu di bawah, apalagi untuk ujian nasional waktu itu. Jadi kalau di ujian nasional itu pasti semuanya di bawah 5. Nah itu kan berarti masalah. Nah dengan cara seperti ini, Bapak ingin membantu kalian semua gitu loh, membantu semua siswa untuk mendapatkan nilai ujian akhirnya itu di atas 5. Kalaupun memang ada beberapa orang yang 5, tidak apa-apa gitu. Tapi bukan kita di bawah 5. Bayangkan kalau di bawah 5. Dan yang 6 itu hanya 1, 2 gitu. Nah itu kan miris kalau kejadiannya seperti itu. Gitu. Makanya Bapak buat program ini untuk membantu kalian. Dan kalian beruntung juga biayanya gratis. Mungkin kan kalau yang lain kalian kursus di mana gitu kan berbayar. Jadi tolong manfaatkan. Manfaatkan sebaik mungkin. Karena semua hal yang ada di situ, misal ada PR yang kalian tidak bisa, tidak bisa, kalian lempar di grup. Aku ada PR, Pak, misalnya saya punya PR nih nggak bisa ini. Nanti mungkin ada temennya yang bisa, nanti boleh di-share. Jadi di sini tujuannya untuk belajar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk kelas 10, terima kasih ya. Kalian sudah hadir di sini. Nanti Bapak tunggu kegiatan-kegiatan berikutnya ya, peer teaching ini. Oke, kelas 10 kalau tidak ada boleh kalian lab keluar. Terima kasih atas waktunya buat kelas 10. Semangat dan semoga sukses ya. Dan buat kelas 11 tetap stay. Kita masuk ke materi.
Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama Alvino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Iya, Pak. Muhammad Fatah. Oke, ini udah bersisa 6. Desasta, Jara, Andika, Deo. Jadi ini bapaknya ada 2 di sini ya. Oke, kita sekarang mau bahas yang soal kemarin ya. Masih ada kesulitan nggak sih? Itu Pak, apa namanya, saya susahnya kalau misalnya persamaannya ketemunya cuma 1 doang. Sama yang itu kan ada kayak contoh soal di LKS gitu. Mana ya? Nomor berapa? Yang kayak nomor 23 saya sebenarnya belum ngerti. Yang 23. Halaman 32. Halaman 32. Nomor? 23. Kayaknya ini kemarin sempat dibahas ya. Iya, ada yang jawab tapi saya nggak ngerti. Oke, di soal itu kayaknya juga ada deh. Bentar, Bapak masuk dulu ke Google Dokumen. Ini Google Sheet-nya Bapak. Google Sheet tadi udah ngerti ya peer teaching ya. Jadi nanti tolong kalian upload kegiatan kalian ya. Salsa, Dewa, Dika. Iya Pak. Dicari temannya. Jadi kegiatan kalian. Oke, sekarang Bapak masuk ke itu kalian sebenarnya kalau misalnya kalian buka Google Classroom, otomatis kalian ada pintu Doraemon. Jadi Bapak gitu cara mencarinya. Misalnya kita masuk ke Google Dokumen. Udah kelihatan ya? Sudah Pak. Udah Pak. Udah ya. Oke, Bapak akan karena di situ kan soalnya udah ada di buku ya. Jadi kita jawabnya langsung diketahui aja ya. Itu kan sebetulnya sudah diketahui. Sebenarnya kalau soal-soal seperti ini tuh enak sebenarnya. Karena bisa kalian lebih cepat daripada soal cerita. Kalau soal cerita, Iya Pak. kenapa Bapak mengajarkan kalian ke soal cerita dulu? Karena dengan soal cerita itu semuanya dapat gitu loh. Jadi kalian, kalau yang ini sebenarnya kalian sudah tidak perlu membuat model matematika, ya enggak? Iya Pak. Oke, sebentar masih loading nih. Ini kalau siang-siang biasanya begini suka pada ngamuk. Buat kalian yang menggunakan laptop, manfaat Google Doc ini bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Karena kalau di sini, kalau di laptop itu ada simbol-simbol matematikanya. Kalau di handphone kan agak susah ya. Makanya kadang di handphone Bapak suka pakai yang keyboard matematika gitu. Tapi susah ngetiknya kalau pakai keyboard matematika itu. Kalau di sini, tinggal kalian di sini kan ada sisipkan tuh. Masih Lola. Nah, di sini ada persamaan. Ini persamaan ini biasanya buat rumus-rumus matematika. Kita mau menghitung apa? Oke, diketahui fungsi objektif. Nah, kalau diketahui fungsi objektif, berarti f, x, y gitu kan ya?
Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Dibuka aja nggak apa-apa. Jadi kalian nggak buka tutup. Semuanya dibuka aja. Kan kita cuma 6 orang kan. Cuma 4 orang. 5, Pak. 5 ya? Sama siapa satu lagi? Nah, Bapak. Iya 5. Bapak ada 2 di sini 6 jadinya. Nih, F, Y. Nah ini adalah fungsi objektif. Nah fungsi objektifnya itu di situ kan Z. Berarti kan F, Y-nya itu kan sama dengan Z kan? Gitu ya. Z-nya besar. Oke. Sama dengan 2X ditambah Y. Nah ini adalah fungsi objektifnya. Oke, selesai. Kemudian diketahui apanya? Dengan persamaan Y-nya ya. Y sini lebih kecil Lebih kecil sama dengan 2X 2X tambah 2. plus 2 tambah 2. 2X ditambah 2. Berikutnya 5X ditambah 5Y ditambah 5Y kurang lebih sama dengan 20. kurang sama dengan Sama dengan 20. Ini kan syaratnya ya. Berikutnya X lebih besar. X lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Betul ya? Nah, ini kalau kalian diminta mencari untuk nilai maksimum, sebenarnya ini jalannya panjang, seperti yang sudah kita lakukan pada saat itu. Kan kalian menentukan model matematika, kemudian kalian membuat tabel gitu ya. Kalau misalnya untuk apa namanya? Untuk soal cerita. Nah, kalau ini kan nggak perlu, karena ini udah ada, sudah dibuatkan gitu sama dia. Jadi tabel itu bisa dihilangkan karena ini sudah ada. Nah, tinggal kalian langsung menjawab. Menjawabnya itu ada 2 kan? Menggunakan titik dengan eliminasi. Nah, kalian mau mana dulu nih yang kalian selesaikan? Nah, karena kalian sudah paham menggunakan titik kan udah paham nih ya. Sebentar kegedean kipasnya. Nah, karena kalian sudah paham untuk menentukan titik, langsung saja. Berarti untuk yang titik yang pertama, untuk persamaan pertama, persamaan ke-1, titiknya berapa aja? Halo? Halo? Titiknya 1,0 bukan, Pak, yang pertama 1,0. Hah? Berapa titiknya? Yang X-nya 1 bukan, Pak? X sama dengan 0 gitu kan? Berarti Y-nya sama dengan? 2. Y sama dengan X 0, maka Y sama dengan 2. Kemudian titiknya berarti titiknya berapa? 0,2. Itu ya. Oke, berikutnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 2X, Pak. 2X. 2X. kan kita mau mencari X-nya. Mau dimasukkan dulu. X-nya 1. Ini. Untuk Y sama dengan 0, oke, 2X sama dengan berapa? Min 2 kan ya? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Bos. Iya, Pak. Oke, berarti
X-nya min 1. Oke, maka X-nya sama dengan min 1. Jadi titiknya Min 1. Min 1,0. min 1,0. Dan untuk garis 2, persamaan kedua, pertidaksamaan kedua, X sama dengan 0, maka Y-nya Y 4. sama dengan 4. 4. Titiknya berarti 0,4. 0,4. Oke, berikutnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20. 20. Maka titik 20,0. 20,0. Oke. Ya. Nah, ini kita udah ketemu nih titik-titiknya. Kita mau mencari nilai maksimum. Nah, ingat nilai maksimum. Berarti masih ada satu langkah lagi. Satu langkah lagi yang mana? Nyari titik Yang potongan. Yang eliminasi. Ya. Oke, berarti kita eliminasi dulu nih. Eliminasi dulu. Berarti Y lebih besar sama dengan 2X ditambah 2. Sama dengan, kita rubah semuanya. Jadi Y min 2X gitu ya. Betul gak sih? Kecil sama dengan 2. Betul nggak? Halo, Iya. betul nggak? Iya, Pak. Betul ya. Oke, berikutnya X plus 5Y kecil sama dengan 20. Oke, dieliminasi. Ini Bapak geser aja biar gampang eliminasinya. Dieliminasi dikalikan berapa? Mana yang mau dieliminasi? X apa Y? X aja kali. X aja ya biar gampang. Oke, berarti yang X sama dengan Dikali 2. Min 2 dikali min 2 nggak sih? ini tetap ya yang atasnya ya. Min 2X kurang sama dengan 2. Pak mau dikali min 2 apa mau dikali 2? Min 2. Sama saja. Mau dikali min 2 boleh, mau dikali 2 boleh. Kan itu ada minnya Pak, nanti tinggal ditambahkan. Jadi untuk hilang itu tinggal, kalau eliminasi biasanya kalian mengurangkan. Nah kalau kalian mau pakai 2, berarti kita eliminasinya dijumlahkan. Oke, kita misalnya pakai, karena yang dikurang kalian sudah paham. Sekarang kita pakai yang ditambah. Karena ini ada min ya. Ini kan di sini 2X gitu ya. Plus 10Y. Kecil sama dengan berapa? 40 ya. Nah, yang ini berarti sininya ditambah supaya gelap gitu. Itu boleh, seperti ini boleh. Kalau misalkan aku mau dikali min 2 aja, boleh. Gak ada salah, hasilnya nanti sama. Nah ini berarti kan min dengan min ditambah plus jadi 0 kan? Oke, berarti sekarang yang Y-nya 11Y, betul nggak? Iya. Sama dengan 42. Y-nya sama dengan 42 per 11. Gitu. Nah, Y-nya 40 per 11 berarti X-nya berapa?
Y sama dengan 42/11, maka X sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan berapa? Halo? 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 Cek. Ya, Pak. Berapa X-nya? Lagi ngitung ya? Sepuluh per 11 bukan Pak? 10/11. Positif apa negatif? Nah, itu Positif. Y-nya 42/11 apa per 12 di situ? 11, maaf, Bapak salah nulis. 10/11 ya, Iya. positif. Oke. Nah, berarti ini titiknya adalah 42/11 balik 10/11 42/11. Ini adalah titiknya. Nah, ini udah ketahuan nih titiknya. Oke, kita lihat titik yang memenuhi syarat. Titik yang pertama 0,2. 0,2 memenuhi syarat atau tidak? Bisa. Bukan bisa. Memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi. Memenuhi gitu. Kalau bisa kan, kalau bisa jadi ya, bisa tidak. Memenuhi ya. Nah, min 1,0 memenuhi atau tidak? Tidak Tidak. memenuhi. Kenapa tidak? Karena min Pak. Karena min. Yes, karena min. Di sini syaratnya X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi ini tidak memenuhi. Berarti ini kita coret misalnya. Nah, kenapa kagak bisa? Oke, ini berarti kita coret. Oke, berikutnya 0,4. 0,4 memenuhi atau tidak? Memenuhi. 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 20,0 memenuhi. Memenuhi. Kemudian 10/11 Tidak memenuhi. Keluar. Jaringan. Oh, kirain udahan. Kayak paketnya habis bapaknya. Laptopnya kayaknya lemot. Padahal bisa, tinggal nyari nilai tertinggi aja sih. Terus abis gitu di gimana sih, nggak ngerti. Itu tinggal dimasuk-masukin ke Z-nya nggak sih? Oh, X-nya yang tadi kan udah ketemu terus dimasukin. Iya, yang titik-titik yang tadi memenuhi dimasukin ke Z-nya itu. Emang Iya. ada hasilnya? Kan dari yang maksimum yang paling Iya, yang paling tinggi kan?
Cari aja yang paling tinggi berapa, itu hasilnya. Nah gitu berapa ya hasilnya? 20,0. Oh, Yang di berarti iya di ulangan gue salah. Gue 0, Gua nggak tahu pokoknya tetap ada 20-nya, nggak tahu 20-nya X atau Y. gue kebalik. Sialan. Kalau misalnya 21 itu persamaannya kan cuma 1 doang. Itu kayak gimana? Jadi ngitungnya cuma 1 doang gitu? Nyari titik ya? Iya, sama sama tambah Pak, sama tambahin aja titik yang 0,0 juga. Jara jawab di grup. Yang mana? Pramuka. Sosial ekonomi. Oke. Dah. Halo? Halo Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Melek tadi ya. Dibagi layar lagi. Yuk. Nah, baru. Oke, udah lihat ya tampilnya. Kita buat dulu dokumen lagi. Kelihatan nggak? Masih loading. Nah, udah. Oke ya. Nah, nih titik pojok yang masuk itu 0,2. 0,2 kita tulis. Berarti fungsi objektifnya berapa? Kita masukkan. Apa fungsi objektifnya? 0,5 kasih ada 2. 2 kali 0 ditambah Ditambah 2. Oke. Ya. 2 kali 0 ditambah 2. 2. Jadi berapa? 2. Kalau 2. bukan Makassar itu yang air biru kemarin nggak ada. Berapa itu? Nah, itu aja. Bentar. Oke.
2. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah ini 20,0. Ini 20,0. Berapa 20,0? Kalau 20 hasilnya 40, Pak. 10. 10. Oke. Berikutnya yang 11, 10,11, 10 per 11. Di sini. Di sini. 10 per 11, 11. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Apa, Pak? 10 per 11, 42 per 11. Berapa hasilnya? Hasilnya 20 per 11 gitu, Pak. Ditambah 42 per 11 gitu, Pak. Iya. Berapa? 20 per 11 ditambah 42 per 11. Iya, berapa? 62 per 11. 62 per 11. Nah, jangan lupa ada syarat 0 sama Y, berarti ada titik yang memenuhi lagi 0,0. Pasti titik pojok selalu 0,0. Kita kalau nggak pernah lewatnya itu membentuk segitiga ya. Biasanya kan nggak pernah lewat dari 0,0. Nah, itu berarti titik di situ. Makanya sebenarnya untuk menentukan titik-titik pojoknya, jadi titik pojok yang itu loh, yang memenuhi syarat itu loh, yang garis yang diarsir. Nah, titik-titiknya itu yang memenuhi, langsung kalian masukkan ke dalam titik pojok untuk menghitung si fungsi objektif. Nah, 0,4 ini secara ini memenuhi karena dia tidak negatif, tapi dia nggak masuk ke arsiran, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang tidak masuk ke arsiran kan berarti bukan himpunan bagian, ya, gitu. Nah, itu jadi dia nggak usah dimasukin. Nah, ini 0,0 berarti kan hasilnya adalah 0. Nah, dari hasil ini mana yang paling besar? 40. 40. Yang Nah, berarti 20,0. berarti jawabannya 20,0. 20,0. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, semuanya itu mengerjakannya adalah seperti itu. Coba sekarang kalian ya cepat selesai. Kalian boleh pilih yang mana? Yang 25 belum? Jadi kerjakan belum? Yang nomor 2, Pak. Berapa, Pak? 25. Enggak, putus-putus, Pak. Di saya. 25. 25. 25 ya? Belum sih? Oke, sekarang kerjakan nomor 25. 25 hasilnya 35 bukan, Pak? Iya sama, Pak. Saya ngitung 35. Iya sama. Dibalik. Oke, jika oke, nomor 25 jawabnya apa? Kalian tinggi. 35. Nah, itu yang keliru. Coba kalian cek lagi seperti ini. Betul nggak 35? Nilai minimum loh. Minimum, Mbak. Iya. Nilai minimum. Kayaknya saya salah.
Kalau minum apa? Minimum. Ya, hati-hati ada maksimal, ada Iya, nggak dibaca. maksimum, ada minimum. Kalau minimum itu udah paling kecil. Ya salah dong. Benar. Berapa hasilnya? Ada titik yang memenuhi. Titik yang pertama adalah 0,5, terus 7 7,0. 7,0 Pak. 0,0, terus 0,3, 0,3. 0,3. 0,3. Itu dibatasi sama Y sama yang 7. 21. 21. Iya, 21 dong, Pak. ada 21. Ya salah. Banyak salah. Memang Bapak lihat pertanyaan ini hampir semuanya pada salah. Dikira mah maksimum, Pak. Iya, nggak baca itu. Saya juga jawabnya 35. Iya, Kenapa kemarin itu Pak sebenarnya ini pertama yang peer teaching ini hanya 2 orang saja yang di atas KKM. Aduh, Siapa, Pak? Siapa, Pak? 2 orang. Siapa, Pak? Yang di atas KKM itu 2 orang. Sisanya saya belum sih, tapi di bawah KKM itu yang astagfirullah. saya Boleh. yang remedial gitu kan. Boleh disebutkan namanya, Pak? Gak usah. Gak apa-apa Pak, sebutin. Sebutin aja, Ini Pak. apakah soalnya kemarin tuh ada beberapa yang dirujukan, ada beberapa yang keliru yang sudah Bapak betulkan. Nah, Bapak belum ngerti lagi apakah nilainya berubah atau tetap gitu. Itu harus dilihat lagi, soalnya kadang Google Spreadsheet Excelnya itu suka nggak mau ganti kalau di hari yang sama. Tapi yang pasti kemarin orang memang untuk ukuran ya KKM kita kan memang cukup besar lah, 75 gitu. 75 agak lumayan sebenarnya. Tapi kalau ada yang 72 itu lumayan sebenarnya, tapi kan masih di bawah KKM. Ada yang 28, aduh aku bilang. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Iya Pak. Oke, kalau sudah paham, silakan kalian berbagi sama teman kalian, karena nanti Bapak akan share untuk remedial. Jadi, kalian masuk PTM ya, kalian tatap muka nanti sama Bapak, waktunya itu cuma 30 menit. 30 menit untuk matematika agak kesulitan, makanya 30 menit itu kita akan gunakan untuk remedial. Gitu. Jadi siapkan handphone kalian dan siapkan buku untuk catatan. Itu soalnya sama Pak. Soalnya kayak berupa di link juga kan ya Pak? Soalnya saya nggak tatap muka. Tatap muka semua kok. Itu katanya yang vaksin doang. Saya kan belum vaksin. Enggak. Iya. Pokoknya semuanya. Semuanya, Pak. Cuman dibagi sifat doang kata Bu Nida sih, ini apa namanya?
divaksin nggak divaksin ge tetap masuk katanya. Iya, kalau Iya, nggak tapi salah. nggak tatap muka, tetap online doang. Iya, tetap online. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa, nanti kan Bapak akan vaksin. Kamu pernah udah vaksin Dara? Saya udah pernah kena, jadi harus nunggu dulu. Oh gitu. Nggak apa-apa kalau emang kuat mah. Udah berapa bulan? Berapa ya? Dari itu periksa udah negatifnya di bulan Agustus. Udah lama. Udah lama. Boleh itu, Ra. Konten Bapak itu ini menggunakan sama kakak Bapak itu kan ada yang pernah juga. Kemarin Bapak vaksin. Ada belum 3 bulan. Pak, Iya. soal ininya sama kayak soal kemarin nggak? Jadi gini, kan untuk soal induksi matematik itu cenderung bagus. Balik ke Bapak. Tapi kan untuk signifikan untuk grafiknya itu cenderung bagus. Jadi Bapak hanya akan remedial yang ini saja. Yang ini. Yang Minimal soal maksimum. linear fungsi optimum. Karena kan yang membuat pada matematika yang bagus maksudnya. Kemudian juga linear di awal udah mulai bagus lah tuh. Tinggal yang ini saja, tinggal yang fungsi optimum minimum. Tapi banyak banget semuanya ada dari situ. Jadi medianya hanya 5 soal saja untuk ini. 5 soal sebentar. PG atau SI? Bapak mau PG, tapi kan nanti jawabannya mesti kayak tadi cara jawabnya kayak di sini nih, kayak gini. Karena nanti kalian tatap muka kan, jadi kalau tatap muka itu harus ada bekasnya. Coret-coretannya Bapak kumpulin gitu maksudnya. Tapi tetap tulis caranya di buku ya, Pak. Tapi Iya. nanti ngerjainnya PG. Betul. Nanti kerjanya PG secara buku. Ada lagi yang ditanyakan? Ini yang dapat 100, jadi bisa membantu kalian. Kenapa para media di rapat kalian juga nggak ada lihatnya nggak enak, walaupun memang kayak uang satu bagus. Ada lagi? Bagus nggak ya? Lupa. Belum di-share. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tadi gimana untuk ulangan itu? Peminatan. Yang matematika minat itu kebanyakan nggak ada jawabannya sih. Seriusan? Saya udah ngitung berkali-kali tetap aja nggak ada jawaban. Seriusan? Iya aja. Kalau saya gitu, nggak tahu yang lain. Nggak ada itu apa yang ngitungnya salah? Ya tapi emang ada beberapa soal yang nggak ada jawabannya. Gitu. Iya Pak, sama Pak. Ya udah. Bapaknya ke penyalahannya. Ya dibuat pendapat. Oke, sudah cukup ya. Kalau misalnya dari teman-temannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Masalah.